Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayun Ratnasari dengan NIM 21083040405. Di sini saya akan meresum judul bukunya Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Bab 4 dan bab 5. Pertama, penyebaran teori tulis-menulis di Arabia. Teori yang telah berkembang luas di kalangan sarjana Muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritasnya buta aksara atau belum bisa tulis-menulis, atau bisa dibilang bodoh. Sebagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyah, terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologisnya, dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran itu sendiri. Orang Arab di Madinah atau Mekah juga dikenal dengan hafalan mereka yang sangat kuat, sehingga mereka bisa menjaga Al-Quran. Ditafsirkan bahwa tulis-menulis di Mekah masih merupakan sesuatu yang sangat asing atau baru saja bersifat supranatural, tetapi sejumlah besar bukti tidak langsung dari Al-Quran justru memperlihatkan keakraban orang-orang Mekah maupun Madinah dengan tulis-menulis maupun peralatannya yang sederhana. Seperti tamsilan Al-Quran. Misalnya terendam dalam suatu atmosfer niaga dan menyiratkan penyimpanan catatan-catatan tertulis. Jika bukti ini dapat disimpulkan bahwa tulis-menulis di Arabia bukan merupakan hal yang baru, tetapi hal yang lama. Ada yang mengatakan Arab itu sudah mengenal tulis-menulis. Ada juga riwayat yang belum mengenal. Bahan untuk menulis yang sederhana adalah kulit perkamen dari hewan, terus helai rotan, tinta atau pena untuk menulis. Dikisahkan bahwa tulisan Arab sampai di Mekah melalui Hafs ibnu Umayyah ibnu Abd al-Syam yang mempelajari dari orang-orang tertentu yang ditemuinya selama perjalanannya. Selanjutnya, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Unit-unit wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW pada faktanya dipelihara kemusnahan dengan dua cara. Pertama itu menyimpan ke dalam dada manusia atau menghafal Al-Qaniyah. Mungkin dengan cara ditulis atau dihafalkan ya, baru bisa menjaga Al-Quran itu sendiri. Tradisi hafalan yang kuat di kalangan masyarakat Arab telah memungkinkan terpeliharanya Al-Quran. Jadi setelah menerima suatu wahyu, Nabi diperintahkan Al-Quran untuk menyampaikan wahyunya dan dijelaskan kepada para pengikut atau umatnya. Pengumpulan di masa Nabi wafatnya, bahkan ia memperkirakan 23 naskah Al-Quran yang telah ditulis ketika Nabi masih hidup. Sekalipun pandangan tentang eksistensi sekitar 23 naskah Al-Quran ini cukup meragukan karena tak satu pun darinya sampai ke tangan kita. Dulu ketika Nabi belum masih hidup, Al-Quran belum ditulis. Nah, baru setelah Nabi wafat, baru tuh sahabat membahas tentang bagaimana cara menjaga Al-Quran, terus cara menulis, sehingga
bisa sampai ke keturunannya Nabi Adam terakhir. Al-Quran itu ditulis pertama kali Al-Quran itu ditulis dalam lembaran suhuf Al-Quran. Beberapa di antaranya mengabarkan bahwa Ali mengumpulkan naskah Al-Quran selama 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Riwayat lain ada yang mengungkapkan bahwa ada riwayat lain segera setelah Nabi wafat dia mengurung diri selama 3 hari, dan selama 3 hari itu dia menulis secara kronologis dari hafalannya tersebut. Sekalipun berbagai riwayat tentang naskah Al-Quran dikumpulkan, Ali menyebutkan bahwa surat-surat di dalamnya disusun secara kronologis, dan sekalipun terdapat riwayat yang melaporkan bahwa ia pernah mengajarkan surat Al-Khl dan surat Al-Khaf sebagai bagian Al-Quran yang diterima oleh Muhammad SAW. Selanjutnya, Al-Quran Ibnu Mas'ud. Salah satunya adalah Mushaf Ibnu Mas'ud dan Mushaf Ibnu Abbas. Salah satu karakteristik Mushaf Ibnu Mas'ud adalah ketiadaan surat pendek, yakni surat 1, 113, dan 114 di dalamnya teks. Riwayat lain mengungkapkan bahwa hanya 2 surat, yakni surat 113 dan 114, yang tidak terdapat dalam mushafnya. Ibnu Mas'ud yang berusia sekitar 200 tahun yang mencantumkan pembuka kitab surat, tetapi ia menambahkan bahwa dari sejumlah manuskrip mushaf Ibnu Mas'ud yang telah dilihatnya tidak ada satupun yang bersesuai antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik lain dari mushaf Ibnu Mas'ud terletak pada susunan surat di dalamnya yang berbeda dari mushaf Utsmani yang sekarang. Ada beberapa riwayat yang mengatakan tentang susunan surat dalam mushaf Ibnu Mas'ud yang secara keseluruhan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dan riwayat lainnya pertama dikemukakan oleh Ibnu Al-Nadim berdasarkan otoritas Ibnu Syajjad, dan riwayat lain kedua diungkapkan oleh Al-Suyuti mengutip pernyataan Ilmu Ashtah yang kembali kepada Zarir Ibnu Abdul Al-Hamid. Selanjutnya, Mushaf Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memungkinkan mempelajari sekitar 70 surat secara langsung. Salah satu karakteristik Mushaf Ibnu Abbas adalah eksisnya 2 surat ekstra, surat Al-Qawl dan surat Al-Haf yang di dalamnya sebagaimana yang ada dalam mushaf Ubay dan Abu Musa. Dengan demikian, jumlah keseluruhan surat yang ada di dalam mushaf Ibnu Abbas adalah 116 surat di dalam Al-Quran. Sekalipun demikian, kedua surat ekstra ini tidak muncul dalam daftar susunan surat mushafnya, yang berbeda dari arasemen surat mushaf Utsmani. Nama Ibnu Abbas sering muncul dalam daftar orang yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Nabi, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan atau realitanya. Bahwa usia masih sangat muda pada waktu itu jelas menegasikan kemungkinan aktivitas pengumpulan paling jauh. Hal ini hanya mencerminkan bahwa ia dikenal sebagai salah satu pengumpul Al-Quran pada masa pra-Utsman. Hadits juga memberitakan bahwa ia merupakan murid Ali bin Abi Thalib dalam masalah-masalah Al-Quran. Dan Mushaf Ibnu Mas'ud dan Mushaf Ibnu Abbas mungkin tidak sesuai dengan mushaf zaman sekarang,
Mungkin ada yang mengatakan sudah dimusnahkan karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.